Jadi untuk menutupi biaya operasional yang saya sampaikan di depan tadi masih dilakukan subsidi. Kemudian optimalisasi fuel mix. Jadi yang tadi sempat saya sampaikan ada grafik tadi. Jadi kita optimumkan antara penggunaan jenis-jenis energi primer untuk pembangkit listrik kita. Dan yang keempat adalah pengamanan suplai energi primer. Kita masuk ke ini satu persatu. Di sisi demand side atau di sisi pelanggan, kita ini poin pertama ini agak ironis sebenarnya, bahwa pengendalian pertumbuhan beban. Karena sebenarnya kalau orang jualan maunya kan jualan sebanyak-banyaknya. Cuma karena kondisi kita masih supply itu masih belum memungkinkan untuk itu, maka ini salah satu yang langkah yang ditempuh oleh PLN, jadi dengan mengendalikan pertumbuhan. Terus yang kedua ini ada sosialisasi penghematan energi. Jadi kalau akhir-akhir kemarin bapak-bapak ibu ini di Indonesia mungkin sering lihat iklan di televisi. Jadi untuk kita menghemat energi, masyarakat disarankan untuk mengganti lampunya dari bola menjadi lampu hemat energi. Ya, tujuannya sebenarnya ada kaitannya dengan pengendalian pertumbuhan dan ini. Kemudian price competitiveness strategy itu adalah apa ya? Strategi untuk penyesuaian tarif sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jadi sebenarnya maunya kita orang kaya itu yang bayar lebih, orang miskin ya sedikit. Kemudian ini kira-kira sama dalam penggunaan peralatan energi. Kemudian load shifting ini dari malam hari ke siang hari, karena beban di sini tadi sebagaimana kita lihat sebagian besar beban itu masih tertumpu di kondisi malam hari sekitar 4-5 jam, dan ini dengan siang ini cenderung rendah. Jadi kemudian padahal ini di dua sisi ini kita harus penuhi dua-duanya kan. Jadi malam hari juga harus ada listrik, demikian dengan siang hari. Jadi masalah dengan kondisi seperti ini artinya sebagian pembangkit pada siang hari tidak dihidupkan atau tidak dioperasikan. Dan itu artinya kita melakukan investasi pada sisi untuk melayani peaking ini aja. Itu masih jadi dilema bagi kita, karena ini langgam beban ini agak berbeda dengan negara-negara maju, di mana kalau negara maju biasanya yang siangnya tinggi karena industri atau kantor kerja, sementara malam cuma untuk rumah tangga. Dan kita di Indonesia itu industri masih rendah, jadi penggunaan listrik kebanyakan untuk lampu. Dari sisi supply side, kita sudah menjalankan ini proyek percepatan 10.000 MW. Jadi 2009 kira-kira sudah ada yang mulai masuk, nanti 2010 juga. Dan kita juga melakukan kontrak-kontrak baru dengan para independent power producers untuk mensuplai listrik ke PLN. Nah, ini dari sisi manajemen tarif kita menerapkan beberapa tarif non subsidi. Iya, kalau tadi yang sisa sebelumnya itu yang masalah load shifting itu, mungkin nggak ada teknologi yang misalnya kita full itu satu hari, jadi ada kurang pada waktu malam hari itu ditutupi produsen yang di siang hari disimpan gitu. Teknologi ada kira-kira, tapi masih perlu investasi. Mungkin ada yang pernah mendengar pump storage power plant. Jadi kira-kira gambarannya ya. Ini kira-kira salah satunya Pak ya. Ini adalah dam. Kemudian kita punya pompa di sini. Ini pump. Tapi pompa ini ini mengatakan, jadi ketika malam hari air yang di atas digerojokkan ke bawah, dia sebagai PLTA gitu ya. Jadi air sebagai untuk memutar generator. Sementara kalau siang hari itu generator tadi berubah jadi motor.
Jadi ini menaikkan air ke sana. Jadi ini sebenarnya kalau orang melihat efisiensi ya pasti efisiensinya jadi beberapa hilang Pak ya. Cuma ini adalah salah satu yang cara untuk membuat ini tadi. Jadi ketika siang hari kapasitas kita katakanlah gini. Kapasitas kita kan kita kira di sini. Kita punya kelebihan kapasitas di sini. Ya. Sementara kita punya kekurangan kapasitas di sini. Jadi yang kelebihan kapasitas di sini digunakan untuk memompa air yang di sini, untuk menaikkan air di sini. Jadi kita punya beban dan malam hari kita keluarkan untuk menuju di sini. Kira-kira salah satu ya. Kajiannya sudah ada, cuma konstruksinya belum. Jadi ada di namanya PLT pump storage di Upper Cisokan itu yang sering saya dengar. Sudah dimulai studi, kemudian di beberapa tempat di Jawa Timur. Saya nggak tahu detailnya ya, tapi sudah mengambil kira-kira gitu Pak. Nah ini dari kelamaan ya. Manajemen tarif kita menerapkan tarif non subsidi ini, jadi beberapa pelanggan kita nggak kasih subsidi, nggak dikasih subsidi, misalnya industri daya max. Ini nanti mungkin yang diterangkan mungkin Mas Herman aja secara lebih detail ya. Jadi kira-kira adalah dari sisi manajemen tarif secara garis besar itu adalah seseorang yang mampu membayar lebih, seseorang yang kurang mampu disubsidi, kira-kira gitu. Kemudian dari sisi manajemen biaya, jadi faktor biaya tadi yang paling besar adalah dari sisi bahan bakar. Maka kemudian gimana sih caranya untuk membuat tadi dari bahan bakar minyak menjadi batu bara misalnya. Kemudian kita menurunkan losses. Losses ini losses secara teknis sebenarnya. Jadi kita masih mengaplikasikan teknologi yang baru. Optimalisasi pembelian tersebut dan kemudian menurunkan kos-kos yang mungkin di bawah kontrol kita seperti biaya-biaya untuk pemeliharaan. Untuk fuel mix optimization ini fuel mix optimization yaitu yang tadi untuk yang diesel PLTD yang di luar Jawa dari menggunakan high speed diesel, kemudian kita rubah bahannya dari MFO, ini lebih murah. Kita aplikasikan satu teknologi untuk pengoperasian untuk memungkinkan pengoperasian diesel menggunakan marine fuel oil. Kemudian juga ada gasification, tapi yang ini masih belum. Kemudian ada combined cycle, ini kali ini sudah diterapkan di PLTQ itu. Yang lainnya adalah optimisasi untuk pembangkit. Jadi unit komitmen itu ditingkatkan. Jadi unit komitmen itu maksudnya bagaimana suatu pembangkit punya ketersediaan daya atau punya daya mampu yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Salah satunya dengan optimisasi program pemeliharaan. Dan ini yang pembangkit yang akan dibangun itu dibersihkan ini coal ini sedang dibangun. Geothermal ini beberapa sudah akan dibangun. Jadi umumnya melalui skema IPP. Kemudian untuk hidro dan mini hidro. Kalau hidro yang gede, ukuran gede sekarang di Asahan. Yang mini hidro beberapa tempat tersebar. Ini yang membangun pump storage HPP yang tadi sempat saya jelaskan kaitannya dengan load shifting tadi. Jadi untuk melayani beban puncak. Dan ini untuk renewable energy sekarang ini masih belum banyak ya yang dilakukan PLN, kecuali yang sudah ada dari PLTA. Nah ini kedepannya kita harapkan fuel mix tadi akan berubah dari tadi yang dominan di bahan bakar minyak. Kedepannya ini akan semakin berkurang. Jadi ini akan kita penuhi dari utamanya dari batu bara. Kemudian dari beberapa ini karena kita dapat kontrak-kontrak gas baru, kita gantikan dari minyak dengan menggunakan natural gas.